Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'al huda, amma ba'du. Allahumma ighfir lana dhunubana waftah lana abwaaba rahmatik. Wa nawayna an natakifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-azizil alim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Ila hadratin Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram sallallahu wasallamu alaihim ajma'in. Syahrillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ثم إلى المخوان الأنبياء والمرسلين وخلف الرسل والصحابة والتابعين والتابعين على مائرة الأنبياء والمرسلين وجميع الأولياء والصديقين والشهداء والصالحين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى جميع المسلمين والمؤمنين والمؤمنات من مشرق الأرض إلى مغربها في برها وبحرها خصوصا من أهل جبل في أي مكان قبورهم غفر الله ذنوبهم وارحمهم وعافهم خصوصا من أساتذتنا وأساتذتنا ولمن اجتمعنا هنا بسببه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ثم إلى جميع المقاصد يقضي الحاجات. حسن المقاصدنا وقاضي حوالينا في الدين والدنيا والآخرة. وتمم آملنا يا رب مولانا. اللهم يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن حال إنك تقدر ولا نزل وأنت على كل شيء قدير. وخصوصا اللهم اجعلنا من أمة سيدنا محمد وسلمنا بشفاعة سيدنا محمد ودخلنا الجنة مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى هذه وكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله. Al-hadirat, ibu-ibu
majelis ta'lim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Sore hari ini kembali kita bisa hadir bersama di agenda rutin mudawamah kita dalam kajian sore. Wabil khusus untuk sore hari ini insyaallah kita akan sama-sama kembali mengkaji hadis sahih, Jami'us Sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, di Al-Jami'us Sahih, yang di dalamnya hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh Asy-Syaikhan, dua syekh besar ya dalam bidang hadis, dua ulama besar dalam bidang hadis, yakni Imam Bukhari dan Imam Muslim, yang tentunya tidak disangsikan lagi ya kesahihan dari hadis-hadis mereka berdua. Menurut para pakar hadis, walaupun kita tahu nyamannya manusia juga tempatnya salah dan lupa, tapi secara umum yang termaktub dalam Al-Jami'us Sahih ini adalah kitab hadis-hadis yang sahih, yang tentunya benar-benar akan menjadi satu panduan, jadi menjadi sandaran utama bagi kehidupan kita setelah Al-Quran, kan? Setelah Al-Quran panduan kita utama, kemudian as-sunnah atau hadis panduan kita yang kedua. Sehingga dengan dua panduan itu insya Allah kalau kita menggunakan keduanya dengan sebaik-baiknya, menjaga keduanya, menggunakan keduanya, berpegang teguh kepada keduanya, maka akan selamat selama-lamanya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kebersamaan kita di sore hari ini yang nampak dalam keadaan sehat walafiat bertambah dengan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa tentu kita mohon Allah tambahkan pemahaman kepada kita terhadap agama. Sebab apa? Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala, yufaqihu fiddin, akan difaqihkan, akan difahamkan, akan diberikan dorongan yang kuat untuk mendalami dan memperdalam ilmu agama, dikuatkan pemahamannya tentang agama. Dialah yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap ya kita termasuk di dalamnya ya. Salawat dan salam atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya serta para pengikut yang di akhir zaman. Entah hadis keberapa ini tidak ada nomornya. Di kitab ini tidak ada nomornya. Kalau beberapa kitab ada nomornya. Seperti biasa, dua segmentasi kita akan laksanakan, kita lalui pada kajian hadis sore hari ini. Segmentasi yang pertama membaca hadis melalui terjemah lafziyah. Yang kedua, segmentasi yang kedua nanti mengupas, menguak isi, hikmah, manfaat dari hadis yang kita bacakan, mengambil hikmah, mentadaburi, sehingga menjadi renungan buat kita untuk penjagaan diri ya. Bismillahi, dengan nama Allah yang Ar-Rahmani yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi yang Maha Penyayang. Baina antara mangga sarang al-abdi seorang hamba, wal jannati dan surga, sab'u 7, aqabatin rintangan.
ahwanuha yang paling ringannya, al mautu maut, wa as'abuha dan yang paling sukarnya, al wukufu berdiam diri, baina antara, yadai dua tangan, itu kalau dipisah disatukan, baina yadai di hadapan, ya, baina yadai di hadapan, disatukan dengan dipisahkan jadi beda. Jadi kalau baina yadai lebih cenderung diterjemahkan di hadapan. Tapi kalau baina antara yadai dua tangan, gitu ya. Maksudnya adalah di hadapan. Allahi Allah. Ta'ala yang maha tinggi. Jadi kalau Allah subhanahu maha suci dia, gitu kan ya? Subhanahu wa ta'ala dan maha tinggi. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu maha suci dia Allah, wa ta'ala dan maha tinggi. Kalau SAW sallallahu alaihi wasallam, sallallahu semoga Allah memberikan rahmat, alaihi kepadanya atau atasnya, wasallama dan keselamatan. Nah, itu dua pendamping Allah dan pendamping Rasul. Jadi ya, kalimat yang mendampingi Allah dan mendampingi Rasul. Allah subhanahu wa ta'ala yang sering disingkat SPT, Rasulullah atau Nabi sallallahu alaihi wasallam SAW. Beberapa ulama menyatakan jangan disingkat-singkat, tapi itu kebiasaan. Ya, kita sudah mafhum dengan singkatan. Lanjut, jika ta'allaqa menuntut, al-mazlumuna yang dizalimi, bizzalimina kepada yang menzalimi. Nah, gitu ya. Al-mazlumun yang dizalimi, bizzalimin kepada orang-orang yang zalim atau yang menzalimi. Kita ulang. Baina antara mangga. Al-abdi seorang hamba, wal jannati dan surga, sab'u 7 aqobatin rintangan, ahwanuha yang paling ringannya, al mautu maut, kematian, wa as'abuha dan yang paling sukarnya, al wukufu berdiam diri, baina yadai di hadapan, Allah Ta'ala jadi kalau sudah tadi tahu artinya, sekarang mah langsung aja Allah Ta'ala sudah mafhum. Idza jika ta'allaqa menuntut, al-mazlumuna yang dizalimi, bizzalimina kepada orang-orang yang zalim, atau tadi yang menzalimi, yang dizalimi kepada yang menzalimi, orang-orang yang zalim. Sekali lagi, baina antara, pernah ketemu baina ma antara, bainaha wa bainahu, bainahu wa bainaha, baina antara gitu ya, lumayan. Nah, itu.
kosakata bahasa Arab. Al-abdi seorang hamba, wal jannati dan surga. Kalau jannah sudah tahu ya. Sab'u 7 aqabatin rintangan. Ahwanuha yang paling ringannya, al mautu maut. Wa as'abuha dan yang paling sukarnya, al wuqufu berdiam diri. Baina yadai di hadapan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala. Idza jika ta'allaqa menuntut, yakni meminta pertanggungjawaban. Al-mazlumuna orang-orang yang dizalimi, bizalimina kepada orang-orang yang zalim. Atau yang menzalimi. Bagian akhirnya saya bacakan kalimatnya. Maka ibu-ibu bacakan terjemahnya. Tersebutkan arti katanya, arti kalimat yang dibacakan. Siap. Baina al-abdi wal jannati sab'u aqabatin ahwanuha al mautu wa as'abuha al wuqufu baina yadai Allah Ta'ala idza ta'allaqa al-mazlumuna bizzalimina. Mendengar kata-kata bizalimin jadi ingat salawatnya yang gamari lomba berjanji Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghil li zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ada yang nanya, pernah cenah di masjid ada yang bacanya bukan ajmain wasalim tenan naon. Tapi yang masyhur itu yang paling tepat sesuai aslinya mah ajmain. Yang aslinya ajmain. Tapi kalau pakai wasalim nggak jadi masalah ya. Karena bukan salawat yang qat'i yang dalam sholat tidak boleh dirubah. Kalau Allahumma sholli ala Muhammad itu nggak boleh diganti. Kalau dirubah itu salat Ibrahimiyah ya begitu. Kalau ini salawat-salawat itu sebagai bagian dari zikir mengagungkan Rasul, silakan. Wasalim atau ajmain sama saja. Walaupun artinya berbeda ya. Wasalim dan muslimazan ajmain semuanya. Jadi kalau dengan ajmain, mudah-mudahan kita sebagai umat Nabi Muhammad juga mendapatkan tuh ya rangkaian doa yang tersimpan di bagian depannya yang diterjemahkan itu mereka cirandak-dakan gitu ya. Yang isinya cirandak-dakan, Allahumma sholli tuh. Bizalimin itu salawat tapi mengandung doa karena salawat sendiri adalah doa gitu ya, doa mana permohonan supaya dihindarkan dari orang-orang yang zalim, dijauhkan ya, dan orang-orang yang zalim dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak ini kita juga doakan untuk sahabat kita, saudara kita, ikhwah kita fillah, satu akidah, satu agama, khusus yang ada di Palestina, di Gaza. Mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan iman ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahala setiap perjuangannya dan Allah gantikan setiap yang hilang daripada mereka. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang terpenting tentunya ada banyak doa yang sering
diungkapkan, disampaikan bahkan oleh khatib-khatib dalam mimbar khutbah. Allahumma izzal Islam wal muslimin, ya Allah. A'izza, muliakan, kuatkan, kokohkan Islam dan muslimnya, penganutnya dan orang-orang muslim. Wa dzilla syirka wal musyrikin wal kafirin, dan berikan kelemahan, ya, kehancuran, ya, kepada mereka orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Hinakan mereka, lemahkan mereka, hancurkan mereka, kan begitu. Nah, diantaranya dengan memperbanyak sholawat asygil, ya, sholawat asygil. Mulai dulu itu, padahal itu di kampung mah dulu ya, sholawat asygil itu biasa dulu. Salawatan gitu kan, pepujian kalau datang waktu, terus biasa ngahariri itu Allahumma sholli gitu. Bahkan kalau sudah banyak jamaah di masjid, bareng-bareng sambil nunggu waktunya qomat itu bareng-bareng Allahumma sholli. Nah, kadang-kadang kalau sudah di perkotaan berbeda, ya, berbeda satu dengan yang lain, ada berbeda paham, ganeng gitu kan, mengganggu dan sebagainya. Tidak ada. Kalau di kampung karena satu jalur, jadi kompak semuanya. Jadi satu pemahaman, satu madhab, kompak. Kalau masuk perkotaan beda, ya, beda pengambilan pemahaman, rujukan dan sebagainya. Dan kita saling menghormati. Dan mulai kemarin itu viralnya teh pas ulang tahun NU, ya, tuh ya, ulang tahun NU atau damar NU, makan dan disenandungkan oleh anak kecil yang tidak melihatnya kalau tidak salah. Justru itu yang menjadi daya tariknya. Siapa namanya itu? Yang tidak melihat, suaranya lantang bagus, nah itu viral langsung. Nah, jadi kadinya tak apa-apa sholawat. Hubungan tadi diingat karena bizalimin, nah gitu ya, ada bizalimin. Yuk kita sama-sama masuki segmentasi, menguak makna, mengambil hikmah dari hadis, mengambil pelajaran dari satu hadis yang kita bacakan pada sore hari ini. Namun sebelumnya ada beberapa kalimat, ya, yang familiar tentu. Ada kata sab'un. Sab'un itu tujuh, ya. 7 itu salah satu angka yang paling dicintai oleh Allah. Ternyata kan dalam hadis Rasulullah SAW, angka yang paling dicintai oleh Allah diawali dengan ahabul adad ilallah al-witr. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil, menyukai yang ganjil. Akhirnya semua yang ganjil dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi wa ahabul witra ilallah as-sab', dan hitungan ganjil yang paling dicintai oleh Allah adalah 7. As-sab', 7. Nah, termasuk nih banyak surga itu kan, ya. Tingkatan 7, neraka, bumi 7, lapis langit 7, dan banyak 7 lain. Termasuk hadis yang ini, sab'u atau sab'u aqabatin, 7 rintangan. 7. Banyak kata 7. Banyak, nanti kalau setidak-tidaknya kalau dikir-dikir, kecuali yang sudah ditetapkan oleh Rasul tidak boleh ditambah, ya. Yang kata Nabi 3 saja, ya udah 3. Kayak istighfaro salasan gitu kan, ya. Kalau ada salat fardu, idang sarafa minas shalah, kalau beres melaksanakan salat Rasulullah istighfaro salasan, maka beristighfar 3 kali. Udah 3 kali, jangan 7 kali. 3 kali karena sudah ditetapkan. Kalau sesuatu sudah ditetapkan hitungannya, maka di situ ada keistimewaan, ada nilai rahasia yang akan kita dapatkan. Apa itu? Wallahu a'lam, hanya Allah dan Rasul yang tahu. Tapi dipastikan kalau kita melakukan apa yang sesuai dengan Rasulullah sebutkan, kita akan mendapatkan nilai rahasia fadilah yang ada dalam hitungan itu. Ya, jangan dirubah. Maka sebagian ulama kalau merubahnya jadi bid'ah kalau sudah ditetapkan mah, kecuali sesuatu yang Rasulullah tidak menetapkannya. Maka silakan sebanyak-banyaknya. Ketika sahabat bertanya, siapa yang paling baik kalau tidak ditetapkan hitungannya? Kata Nabi, aksara, yang lebih
banyak, yang lebih banyak, yang paling banyak. Nah, semakin banyak semakin bagus. Kalau sudah ditetapkan, ikuti saja. Istighfar salasan, istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. 7 bagian 7. Nah, kalau punya dikir Asmaul Husna apa yang lain ya berarti setidak-tidaknya minimal 7 kali. Nah, gitu ya, biar mendapatkan nilai fadilah angka yang paling dicintai 7. Minimal 7 kali kalau kita diri sendiri, dikir sendiri. Dan itu perlu ditetapkan oleh Rasulullah hitungannya. Setidak-tidaknya ya 1, ganjil itu kan 1. Tapi 1 mah sedikit, mufrad. Minimal banyak berapa? 3. Jadi minimal banyak itu 3. Kalau kita menghitung sesuatu berzikir minimal 3. Makanya amalan sunnah dalam beberapa ibadah 3. Kan itu ya? Minimal 3. Kayak wudu, basuh muka 3 kali kan begitu. Nah, dari Sayyidina siapa masih ingat bahasa itu? Dari siapa tuh? Sayyidina Utsman bin Affan yang mengajarkan sahabat-sahabat yang lain mencontohkan bagaimana wudunya Kangjeng Nabi Muhammad. Itu kan ya, membasuh muka salah samarot 3 kali gitu kan ya. Basuh tangan kanan juga 3 kali, basuh tangan kiri 3 kali kan begitu dicontohkan. Nih, berarti kenapa 3 sunnahnya 3? Karena banyak itu disebut banyak, minimal hitungannya 3. Tapi kalau sudah ditetapkan maka sudah 3 saja. Ya, jangan jadi 7, 5, 7. Pingin lebih banyak biar nambah sunnahnya. Jadi hilang justru sunnahnya. Kalau lebih dari 3 jadi hilang sunnahnya. Itu bedanya kalau sudah ditetapkan oleh Rasulullah SAW, kita akan kehilangan nilai-nilai dari hitungan itu. 3 kata Nabi tadi contohnya 3. Kita pingin 5, pingin 7, pingin banyak, hilang justru amalan sunnah. Ya, jadi hilang. Bahkan sebagian ulama jadi makruh, ya, melebihi dari apa yang sudah ditetapkan. Jadi makruh walaupun tidak sampai batal. Oke. Ada 3 bagian yang akan kita ulas dari hadis ini seperti biasa. Karena kalau soal derajat hadis mah aman ya. Derajat hadis mah kita tidak ulas lagi karena ini sudah tingkatannya sahih. Sahih, sudah aman tingkatan hadis mah ya, derajat hadisnya sudah tinggi, sudah paling atas. Ini Bukhari, Muslim itu sudah tingkatan paling atas. Jadi tidak dipermasalahkan lagi, itu derajat. Yang kita akan bahas adalah susunan hadis, termasuk di dalamnya nanti terkait makna yang terkandung di dalam hadis itu sendiri. Susunan hadis yang pertama ada sanad, yang kedua ada matan, yang ketiga ada rawi. Lalu siapa sanad dari hadis yang kita bacakan barusan atau yang akan kita kaji sore hari ini? Nah, ternyata hadis ini, nah silakan ditulis biar karena di kitab yang kita pegang ini, ya, yang sudah disediakan oleh Ibu Ketua, ini tidak tertulis nih si sanadnya ya. Sanadnya tidak tertulis di bahasa si sanad. Kalau di beberapa daerah mah si itu penghargaan ya, tempat daerah si dulu di kampung mau ke mana? Mau lihat nonton film si Roma ya. Si Roma. Jadi si itu ada kadang-kadang penghargaan. Saya pernah datang ke satu tempat dipanggilnya si, orang-orang panggilnya Ustaz dia manggilnya si Nanang. Nah, ternyata di daerah itu si itu penghargaan kepada orang-orang yang sangat dekat, dianggap paling dekat begitu ya. Jadi jangan aneh, bukan hinaan, bukan si itu kan. Dan hinaan itu karena sudah dialek kebiasaan di tempat itu ya. Pakai si. Kaget pertamanya pas kali itu. Ternyata sepuh-sepuh yang lain juga panggil sih, ya berarti udah memang begitu. Nah, karakternya di situ panggilannya begitu. Jadi yang dianggap begitu dekat di dalam dirinya, dalam kehidupannya, manggilnya si ayah. Si ayah tuh, si ayah udah datang, si bukan hinaan sinya itu ya, tuh kasih bapak weh. Nah, bukan hinaan itu, tapi sesuatu yang begitu sangat dekat ternyata itu teh di beberapa daerah, bahkan kita juga ya, itu saking dekatnya, berasa dekatnya dengannya sampai keluar muncul kalimat itu. Jadi bukan sebuah hinaan. Sanadnya
adalah Sayyidina Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar. Jadi sanadnya itu Ibnu Umar. Jadi kalau ditambahkan mah Ani bin Umar, begitu. Ani bin Umar atau An Abdullah bin Umar. Nah, Abdullah bin Umar atau dikenalnya Ibnu Umar. Jadi di beberapa kitab-kitab hadis itu tertulisnya An Ibni Umar, dari Ibnu Umar. Nama lengkapnya adalah Abdullah bin Umar, Sayyidina Abdullah nama. Karena zaman Nabi banyak Abdullah, jadi dipanggil Ibnu Umar supaya berbeda dengan Abdullah yang lainnya. Tentu Rasulullah sangat dekat ya dengan Ibnu Umar. Kenapa? Ibnu Umar ya putra Sayyidina Umar. Sayyidina Umar adalah mertua Kangjeng Nabi, sama halnya dengan Abu Bakar mertua Kangjeng Nabi. Sayyidina Umar, Abu Bakar mertua. Kalau Utsman bin Affan menantu, Sayyidina Ali ponakan juga menantu. Jadi orang-orang yang dekat yang jadi khalifah setelah Kangjeng Nabi ya, yang dikenal dengan Al-Khulafaur Rasyidin ya, khalifah-khalifah yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. 4 khalifah pertama pengganti Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, 4 orang ini adalah orang yang begitu dekat dengan Kangjeng Nabi tentunya. Abu Bakar mertua karena Siti Aisyah, Umar bin Khattab mertua karena Siti Hafsah, kan itu ya, putrinya Sayyidina Umar kan Siti Hafsah yang menjaga mushaf Al-Quran sebelum dibukukan. Kemudian ada Utsman bin Affan yang menikah dengan 2 putrinya Kangjeng Nabi menantu. Ada Sayyidina Ali ya putra pamannya ya Abu Thalib, ponakan berarti ya, ponakan ya, dia juga menantu karena menikah dengan putrinya Kangjeng Nabi Siti Fatimah Az-Zahra. Nih jadi berarti kalau lihat ya Ibnu Umar, Abdullah bin Umar, nah begitu sangat dekat ya dengan Rasulullah SAW. Termasuk yang sering mendapatkan nasihat-nasihat khusus Ibnu Umar ini ya, nasihat-nasihat khusus bersama teman satu angkatannya ya, yang satu angkatan Ibnu Abbas ya, Ibnu Mas'ud gitu, Ubay bin Ka'ab gitu, satu angkatan yang sering mendapatkan instruksi khusus dari Kangjeng Nabi. Nah, diantaranya instruksi tentang membaca Al-Quran, didorong oleh Rasulullah, baca Quran, baca Quran, baca Quran. Ketika ditanya, lagi ngapain? Lagi baca Quran. Langsung khatamkan, ya, jangan melewati 1 minggu. Jadi khatamkan dalam 1 minggu. Kan itu instruksi langsung nih, diantaranya kepada Sayyidina Ibnu Umar ini. Karena waktu itu masih muda-muda, waktu sejaman dengan Nabi masih muda-muda. Jadi instruksi itu sampai aman. Coba kalau instruksinya kepada kita ini, maka baca 1 minggu, ulang ibu teh kan, aduh 1 minggu, iraha masak kan ya. 1 minggu. Ya kalau masih mungkin kan silakan kita mendapatkan keistimewaan tuh. Ya. Kalau bisa mengkhatam 1 minggu luar biasa. Itu ada kalau di nilai konversi mah bisa nilainya A itu ya. Nilai A kalau 1 minggu itu. Ibnu Umar juga termasuk seorang sahabat yang kritis. Kritis. Yang dimaksud kritis adalah mengejar kebaikan-kebaikan, mengejar pahala-pahala, mengejar amalan-amalan yang belum dia dapatkan, ingin berbeda dengan yang lain. Ini Sayyidina Ibnu Umar, yang diantaranya ketika Sayyidina Ibnu Umar sudah terbiasa dengan semua puasa sunnah yang dilaksanakan oleh Kangjeng Nabi, ya, yang masyhur 1 puasa sunnah, yang wajib jangan disebut. Dimulai dari beres Ramadan biar nyusun. Apa tuh? Syawal 6 hari sudah dilaksanakan. Kemudian Senin Kamis sudah dilaksanakan.
Ayamul bid sudah dilaksanakan. Kemudian apa lagi? Arafah sudah dilaksanakan. Muharram, Asyura sudah dilaksanakan. Semua puasa-puasa yang biasa Rasulullah laksanakan sudah Ibnu Umar laksanakan. Nah, dia ingin lebih dari apa yang sudah dilaksanakan itu. Nah, ini contoh kritisnya di sini diantaranya ya, contoh kritisnya. Ya Rasulullah, masih ada enggak? Nah gitu, masih ada enggak saum yang lebih daripada yang sudah biasa dilaksanakan ini? Ada enggak saum lain gitu kan? Itu nanya gitu. Masih ada enggak saum yang lain yang bisa ditambahkan selain yang sudah dikerjakan ini? Kata Rasulullah, ada. Seperti saumnya kayak gimana? Saumnya kayak gimana? Oh, kata Nabi, saum Daud. Oh, saum apa? Saum Daud. Rasulullah waktu itu melaksanakan saum Daud tidak? Tidak, sehingga semua saum Rasulullah sudah dilaksanakan oleh Ibnu Umar. Tapi Ibnu Umar masih penasaran, ada nggak ya saum yang lebih daripada ini? Ini sudah biasa, sudah asa terlalu ringan. Aduh, bukan sombong gitu ya. Improvisasi itu improvisasi kira-kira begitu ya. Asa biasa iya mah asa kurang gitu, pengen yang lebih karena itu Ibnu Umar selalu pengen yang lebih. Baca Quran ingin beda dengan yang ingin yang lebih, gitu. Puasa ingin yang lebih, beramal ingin yang lebih. Di antaranya ini. Maka dikasihlah bulan ya ayamul bid ya tadi. Nah, ayamul bid itu saum Rasulullah sudah biasa dilaksanakan Rasulullah. Melaksanakan. Itu mah langsung Rasulullah juga mencontohkan ya, melaksanakan. Maka dikasihlah satu saum yang kita kenal dengan saum Daud. Maka orang pertama yang melaksanakan saum Daud adalah Sayyidina Ibnu Umar. Itu menurut sebagian pendapat perulamaan hadis sejarah. Yang pertama, kenapa yang pertama bertanya juga Ibnu Umar. Jadi yang pertama melaksanakan saum Daud juga adalah Ibnu Umar. Kemudian diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain. Ketika menginjak usia-usia gitu kan ya, tidak lagi sekokoh sewaktu muda, sudah banyak yang meninggalkan saum Daud, kembali melaksanakan saum-saum yang tidak terlalu berat setiap hari, Senin Kamis lagi. Kecuali Ibnu Umar tetap bertahan. Kita tanya, kok masih kuat bertahan? Jawabannya malu. Kalau meninggalkan itu malu. Kenapa? Saya yang nanya, saya yang minta, saya yang nanya, masa saya ninggalin gitu. Jadi termasuk Ibnu Umar ini sampai wafatnya tidak meninggalkan saum Daud. Wallahu a'lam bishawab. Iya, putrana Sayyidina Umar bin Khattab. Namanya Abdullah putra Umar bin Khattab. Maka dikenal Ibnu Umar. Nah, Ibnu Umar itu anaknya Umar. Supaya lebih, karena banyak Abdullah gitu kan. Mas'ud punya nama anak Abdullah. Abbas punya anak namanya Abdullah. Karena banyak Abdullah di sekeliling Nabi. Nah, kalau dipanggil Abdullah salah manggil nanti teh. Mau manggilnya Abdullah putra Umar, manggilnya datang Abdullah putra Abbas. Nah, supaya tidak salah Rasul menyebutkan memanggilnya dengan nama bapaknya. Ya, memanggil dengan nama bapaknya karena bapaknya beda-beda namanya. Ya, panggil Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud dan seterusnya. Dan Ibnu yang lainnya. Itu dari sisi sanad. Nah, alhamdulillah kita banyak pelajaran yang luar biasa tuh dari Ibnu Umar ya. Bagi yang sudah siap mengikuti langkahnya Ibnu Umar saum Daud, mana? Borora saum Daud, Senin Kamis ge belang betong. Nah, itu ya. Ayamul bid juga enggak. Gitu. Ibnu Umar itu karena memang sudah melaksanakan semuanya, masih pingin yang lebih baik dari itu. Bukan berarti saum-saum yang Nabi tidak baik, bukan. Karena di tingkatan lebih baik di sini dalam pandangan umat adalah yang kuantitasnya lebih banyak. Kan kalau saum Daud satu hari puasa, otomatis di dalamnya Senin Kemisnya ke bawah, gitu kan ya. Ayamul bidnya pasti ke bawah juga, semuanya tercakup kalau saum Daud itu. Walaupun secara ini tidak berurutan, gitu kan ya.
Saum Syawal berarti kan tidak berurutan, tapi tetap bakal 6 hari itu saum. Nah, tengah bulan bakal ke Sabat juga dan seterusnya. Senin Kamis bakal ke Sabat juga dengan saum Daud itu. Terus kalau ayam bid kita ngerjain misalkan satu hari satu Jumat, Sabtu, Minggu, Kamis, Jumat, Sabtu, terus Kamisnya enggak, terus nyambung keduanya Jumat, Sabtunya dikerjain boleh. Ya, secara umum para ulama boleh saja. Ya, boleh saja. Tapi kalau melihat nas hadisnya untuk keutamaannya itu jika melaksanakan 3 hari. Begitu. Artinya ada keutamaan tersendiri, ya. Yang kasomid dahar itu, kasomid dahri kullu seperti melaksanakan saum setahun keseluruhan itu jika kita melaksanakannya 3 hari berturut-turut, ya. 13, 14, 15 setiap bulan hijriyahnya. Begitu baru dapat sesuai dengan nas hadis keutamaan yang istimewa. Nah, sebagian ulama menyatakan kalau kita ternyata hari itu tidak bisa karena satu hal, bisanya hari tanggal 14-nya, 15-nya, maka silakan laksanakan. Tetap kita mendapatkan nilai puasa ayyamul bid. Hari-hari putih. Ya, 14 kan ayyamul bid walaupun 1 hari, 15 ayyamul bid walaupun 1 hari. Tapi kalau jika melaksanakannya 3 hari ada keutamaan khusus. Begitu, ada keutamaan khusus. Setiap hari-harinya dapat pahala ayyamul bid. Tapi ketika melaksanakan tiganya secara berurutan dapat keutamaan khusus. Begitu ya, dapat keutamaan khusus. Di antaranya kasomid dahri kullu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sekarang kita masuki makna bagian yang kedua yaitu matan. Matan hadis. Matan hadis sudah kita bacakan dan sudah kita terjemahkan. Nah, dari terjemah tadi mungkin sudah kebayang ya maknanya, sudah kebayang tuh apa yang dapat kita renungkan, kita pikirkan, tapi tetap harus kita kupas. Begini Bu, antara seorang hamba dengan surga, artinya kita nih ya, kita yang muslim, karena dalam pandangan Islam surga itu hanya bagi orang-orang yang muslim, bukan untuk orang yang kafir, hanya bagi orang yang muslim. Makanya tentu kembali ini kepada kita. Bainal abdi yang dimaksud adalah seorang hamba kita, seorang muslim, wal jannati dan surga. Walaupun sebagian ulama abad di sini hukumnya atau mafhumnya adalah luas, makna yang luas, bukan untuk seorang muslim saja. Tapi kita pahami ini kita seorang muslimnya. Karena ikatannya dengan surga. Kalau yang kafir kan udah jelas itu nggak akan ada surga, ya. Tidak akan ada hubungan dia dengan surga. Hubungannya dia dengan mana apa? Dengan neraka, kan begitu. Kalau yang kafir hubungannya dengan neraka. Kalau orang yang beriman, orang muslim dengan surga berhubungan. Itu pemaknaan saja. Nah, antara seorang hamba dengan surga ada 7 rintangan. Sab'u aqabatin, ada 7 rintangan. Tapi dari 7 itu sayangnya tidak disebutkan satu persatu. Ada 5 rahasia. Saya cari-cari gak ketemu rahasia yang 5 itu. Nanti baru kita temukan. Hanya disampaikan yang paling ringan dan yang paling berat. Tapi sebagian ada juga yang memahami yang 5 di tengah itu adalah yaumul ba'as, kematian itu. Nah, gitu. Jadi barzah, ba'as, apalagi? Setelah ba'as, kemudian mahsyar, kemudian hisab dan mizan. Nah itu ya, yang 5 itu wallahu alam ya. Itu sebagian pendapat. Ada barzah, ba'as, mahsyar, hisab, mizan. Rintangan yang setiap satu harinya sama dengan 1000 tahun. Disebutnya yaumul ba'as, yaumul barzah, yaumul hisab, yaumul mizan, yaumul mahsyar. Tapi yaum satu hari untuk akhirat ka'alfi sanatin mimma ta'udun, sama dengan 1000 tahun hitungan di dunia.
Jangan cuma sehari di akhirat 1000 tahun di dunia. Paling masuk neraka juga cuma sehari. Masuk neraka cuma sehari, 1000 tahun hitungan dunia. Kebayang kan begitu lamanya? Ya, naudzubillah summa naudzubillah. Jangan berharap ke neraka walaupun cuma 1 hari. Kita tetap memohon kepada Allah, inni a'udzubika minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Apa itu ya? Ya Allah, berlindung kepadamu dari neraka. Hindarkan, bentengi, jauhkan dari neraka. Jangan coba-coba. Karena neraka itu 1 celupan saja. Jangankan 1 hari. 1 celupan saja. Cuma diasupkan kalau taek deui gitu kan. Itu bisa menghilangkan semua rasa nikmat yang pernah didapatkan di dunia. 1 celupan menghilangkan semua nikmat. Kalau tanya celupkan ke neraka, dia angkatlah sebentar, celupkan keluar. Kan kamu pernah merasakan nikmat enggak di dunia? Enggak pernah sama sekali. Jadi hilang semua kenikmatan dunia itu hanya gara-gara 1 celupan saja. 1 celup ditempel ke hungkul. Begitu dahsyatnya tuh kesengsaraannya siksa neraka. Naudzubillah. Ya jangan coba-coba lah kita berharap. Naudzubillah, ya jangan berharap. Setelah kita mau berharap masuk karena Allah Maha mengatur segalanya. Tapi persiapan juga, jangan berharap surga tapi tidak beramal dengan amalan ahli surga. Berharap jauh dari neraka. Ya malu bi amali ahli nar, tapi kehidupannya beramal dengan amalan ahli neraka. Naudzubillah. Tidak cocok, berarti tidak sesuai. Ada 7 rintangan. Ahwanuha al-mautu, yang paling ringan adalah maut, kematian. Jadi kematian adalah rintangan pertama. Jadi kalau ingin ke surga harus sudah siap ke surga? Aduh, bingung ya. Kalau ingin ke surga? Ingin, sudah siap? Aduh, bingung, sebab harus mati dulu. Harus mati dulu, harus wafat dulu. Itu rintangan pertama. Tapi semua kita itu pasti mati. Ya kan? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Semuanya yang bernyawa itu pasti mati. Yang hidup pasti mati. Kapan? Rahasia. Begitu. Kapannya ya itu. Kapannya, di mana, kapan, di mana, bagaimana, itu rahasia yang sangat besar. Tidak ada seorang pun yang bisa tahu. Ada yang pakai apa? Pakai kartu. Itu mengira-ngira. Bisa iya, bisa tidak, tapi matinya pasti. Pasti kematian itu pasti, sesuatu yang pasti. Dan kita tidak bisa mengelak yang dikenal dengan takdir mubrom. Takdir mubrom. Kan takdir teh ada 2. Coba emut. Takdir ada 2. Wa tu'minu bil qadar. Takdir yang pertama dikenal dengan takdir mubrom. Yang kedua takdir mu'allaq. Mubrom itu pasti, kayak mati pasti. Itu pasti nggak bisa diubah. Api panas, itu pasti mubrom, berarti mubrom nggak bisa diubah ya. Matahari panas, itu mubrom, itu tidak bisa diubah. Ada mu'allaq. Mu'allaq itu bisa diubah. Gitu ya, sesuatu yang bergantung kepada yang lainnya. Contoh, sehat karena menjaga pola makan. Misalnya, menjaga pola makan menjadikan dia sehat, itu namanya mu'allaq. Sehatnya takdir mu'allaq karena pola makannya. Sakit berobat jadi sembuh. Nah, sembuh ini takdir mu'allaq. Mu'allaqnya kemana? Ke berobat dan lain sebagainya. Menjadi cerdas, pintar karena belajar. Nah, ya pakai karena itu ada sebab yang menjadikannya, itu disebut dengan takdir mu'allaq. Karena sebab belajar. Ibu karena rajin tiap hari saayat ngapalkeun jadi hafid 30 juz, minimal juz 30. Gitu ya.
minimal. Ya, karena sering. Itu namanya mu'alaq tuh, takdir mu'alaq. Bisa. Wong para sahabat juga kan di atas 40 tahunan tuh. Ketika masuk Islam sebagian yang satu angkatan dengan Nabi tuh Abu Bakar, Sayyidina Umar kan udah sepuh-sepuh ya. Ya, sudah sepuh-sepuh tuh. Tapi hafal Al-Qur'an ya. Nah, kita juga bisa. Nah, asal rajinnya tadi, rajin murojaahnya, mengulang sehari berapa ayat, berapa surat kalau yang pendek-pendek. Nah, nanti bisa hafal. Kalau tidak 30 juz ya tuh juz 30 gitu kan lumayan. Lumayan alhamdulillah. Tuh, mubrom mu'alaq. Nah, maut ini termasuk mubrom kepastian. Satu yang pasti. Tidak bisa berubah. Nah, bisa berubah. kalau mu'alaq itu tergantung kepada yang lain, bisa diubah. Jadi yang pertama adalah maut. Itu rintangan pertama. Rintangan yang paling ringan adalah kematian. Dan setiap kita pasti mati. Dan orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan kehidupan setelah kematian. Mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut ulaikal aqyas. Kata Nabi, siapa yang senantiasa terus memperhatikan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah kematiannya, ulaikal aqyas, mereka adalah orang-orang yang cerdas. Itu cerdas dalam pandangan Kangjeng Nabi. Jadi yang terus muhasabah diri, kemudian dia beramal untuk kehidupan setelah kematian. Itu orang yang cerdas. Orang yang bodoh berarti kebalikannya. Ya, tidak memperhatikan dirinya, tidak merenungkan dirinya, tidak muhasabah. Sejalannya saja, nggak pernah memikirkan salah benar, salah baik buruk. Nah, pahala tidak pernah berpikir dan juga tidak pernah beramal dengan amalan bekal untuk kehidupan setelah kematian. Tidak beramal untuk berbekal setelah kematian. Berarti orang itu adalah orang-orang yang bodoh, bukan orang yang cerdas. Ya, kematian, dan itu pasti. Nah, itu yang paling ringan dari rintangan untuk mendapatkan surga, antara seorang hamba dengan surga. Untuk sampai ke surga, rintangan pertama dan yang paling ringan adalah wa as'abuha, dan yang paling berat, yang paling sukar. Apa itu? Al-wukufu. Wukuf itu berdiam. Ya, wukuf itu diam ya. Makanya kalau ada tanda wakaf, tanda berhenti, berdiam. Berdiam, berhenti. Nah, wakaf, wukuf maksudnya adalah berdiri, berdiam diri. Di mana? Baina yadaillah, di hadapan Allah Ta'ala. Kapan? Berarti nanti di hari akhirat. Di akhirat, bukan di dunia. Berarti nanti di akhirat, saat dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada di hadapan Allah. Idza ta'allaqal madlumuna bidzalimin, jika orang-orang yang terzolimi, dia meminta pertanggungjawaban, menuntut kepada orang-orang yang menzoliminya. Maka dalam hadis yang sudah kita lewati ada yang disebut dengan apa? Muflis. Yang hadis keberapa itu tentang muflis? Innal muflisa min ummati mayyati yaumal qiyamati bisolatin wa siyamin wa zakatin wa yati wa qad syatama hada. Ada orang yang muflis nanti di akhirat. Nah, di fase ini berarti ini ya. Di fase ini, di fase yang sangat berat, yang sangat sukar, rintangan yang paling sukar. Nanti muncul orang muflis ini. Ada yang datang dengan sholat, pahala sholatnya, dengan pahala puasanya, dengan pahala ibadah yang lainnya. Tapi sayang, wa qadafa hada, wa kalama hada, wa safaka dama hada, wa daraba hada, fa yu'ta hada min hasanatihi, wa hada min hasanatihi,
Tuh. Kemudian ternyata dia itu sudah menzolimi, pernah memukulnya, pernah menyakiti ya orang lain. Secara umum pernah menzolimi orang lain. Maka orang yang dizolimi datang meminta pertanggungjawaban. Ketika minta pertanggungjawaban, otomatis yang menzolimi wajib memberikan pertanggungjawaban. Bagaimana caranya? Kata Rasulullah SAW, diambillah kebaikan dari orang yang menzolimi ini untuk orang yang dizolimi. Nih, kebaikan ini untuk kezoliman yang ini, kebaikan yang ini, pahala sholatnya untuk kezoliman yang ini, pahala puasanya untuk kezoliman yang ini. Begitu. Dibayarkan tuh, dibayarkan. Beres, habis kebaikannya. Habis kebaikannya. Fa'inna faniyat hasanatuhu qabla ayyuqda ma alaihi ukhida min khotoyahu. Kan begitu kata Nabi. Kalau seandainya kebaikannya sudah habis, sementara kezoliman, dosa kezolimannya belum selesai, masih banyak yang menuntut dari orang yang dizolimi, masih ada yang datang, saya belum. Apa tuh? Wa ukhida min khotoyahum. Maka dari yang belum ini diambil dosa-dosanya, diberikan kepada yang menzolimi. Dan ini adalah hal yang paling berat. Hal yang paling berat ketika orang yang menzolimi diminta pertanggungjawaban oleh orang yang dizolimi. Maka ittaqil mazlum, berhati-hati dengan kezoliman. Berhati-hati dengan kezaliman. Itu sangat membahayakan. Jangan termasuk orang yang zalim. Zalim dengan apa? Mungkin dengan lisan menzalimi, menyakiti, mungkin dengan perbuatan menzalimi, menyakiti. Maka yang paling masuk dalam hadis yang kita jaga adalah ucapan dan perbuatan. Maka sebaik-baik muslim terhadap muslim yang lain, itu kata Nabi ya. Nih, sebaik-baik muslim terhadap muslim yang lain, siapa mereka? Man salimal muslim biyadihi walisanihi, yang bisa menyelamatkan, menjaga saudara muslim yang lainnya dengan lisannya, dengan perbuatannya, dari lisannya, dari perbuatannya. Tidak siap dan tidak mampu menzolimi orang lain, dialah muslim yang paling baik. Sebaik-baik muslim gitu. Nenek, itu yang paling berat. Mudah-mudahan ya, mumpung masih ada kesempatan, silakan terus bacakan satu doa yang dibacakan oleh Nabi Adam alaihis salam, yang paling masyhur, yang ada di dalam Al-Quran. Tapi ada juga yang ada di dalam tafsiran para ulama mufassir, dalam kitab-kitab tafsir dan riwayat dalam hadis. Oh, dalam Al-Quran apa tuh? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, wahai Tuhan kami, zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Boleh jadi dengan menzalimi orang lain, hakikatnya kita menzalimi diri sendiri kan. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, jika tidak mengampuni kami dan memberikan rahmat. Yang maksud rahmat adalah pahala, kebaikan, ampunan dari kesalahan. Lanakunanna minal khasirin, maka kami akan termasuk orang-orang yang rugi. Kenapa rugi? Tadi itu muflis, diambil pahala oleh orang lain yang kita zalimi. Ya, kalau sudah habis pahala, diambil dosa orang lain untuk naudzubillah, semua naudzubillah. Ini sangat menakutkannya ya, nilai kezaliman. Penguasa pemerintah misalnya merekayasa undang-undang, harga dan sebagainya, itu sama dengan mendolimi rakyat. Ya, kalau tidak sesuai dengan keharusannya, zalim. Ya, lawannya zalim kan adil. Adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Wa syai'in fi mahali. Kalau sesuai dengan aturannya, memang aturannya sesuai, pas, tepat, memang seharusnya. Ternyata ada sesuatu yang dipaksakan,
dijadikan dan sebagainya untuk sesuatu hal yang tidak sesuai dengan aturan yang sebenarnya. Nah, itu berarti zalim hakikatnya. Zalim hakikatnya. Ya. Dan itu adalah rintangan yang paling berat ketika dihadapkan antara orang yang mendolimi dengan orang yang dizolimi. Kalau sekarang misalnya, misalnya, yang buat undang-undang teh ternyata menzolimi rakyatnya, kebayang nanti rakyat datang, datang dia ada tuh, aku udah mendolimi, saya dikasih kebaikan. Berarti dosa. Habisnya dosa kita dikasih. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Maka nikmati saja kalaupun didolimi, karena nanti di akhirat akan ada perhitungannya, kan begitu, ada perhitungannya. Tapi kalau kita takut berbuat zalim, khawatir ada perbuatan zalim, perbanyak memohon ampunan Allah. Dan Nabi Adam sudah diajarkan bagaimana supaya Allah mengampuni dosa zalim. Ya, kalimatnya langsung diajarkan oleh Allah yang dalam Al-Qur'an, Rabbana zalamna anfusana. Sudah hafal itu mah ya? Yang tidak hafal yang dalam hadis ya, lumayan panjang karena beberapa kalimat. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdik rabbana innana zalamna anfusana faghfir lana innaka khairul ghafirin. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdik rabbana innana zalamna anfusana farhamna innaka khairur rahimin. Allahumma la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdik rabbana innana zalamna anfusana fatub alaina innaka antat tawwabur rahim. Nah, itu beberapa kalimat permohonan ampun Nabi Adam kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti insyaallah di-share nih. Direkam ya, insyaallah di-share. Ya, di YouTube-nya Media Dakwah. Nah, mudah-mudahan Allah mengampuni kita seandainya ada kezaliman dari lisan kita, ada kezaliman dari perbuatan kita yang mungkin saja tidak kita rasakan. Kita tidak sadari. Kalau yang kita sadari, kita bisa langsung memohon ampunan Allah. Tapi orang kita itu yang berat, yang tidak kita sadari. Jadi alhamdulillah kajian sore hari ini tentu mengingatkan kita, sangat mengingatkan kita begitu dahsyatnya bahaya kezaliman dan bagi kehidupan kita. Tidak hanya di dunia, tapi terlebih di akhirat. Ini menjadi rintangan yang paling berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam shawab. Mudah-mudahan ada manfaat yang dapat kita raih dari kajian kita sore hari. Jadi renungan, jadi satu kehati-hatian kita dalam melangkah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan surganya, dan menjauh dari murka Allah dan nerakanya. Wallahu taala a'lam bishawab. Dan kita akhiri dengan doa kifatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.